Datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW an qaswatil qalbi, tentang hatinya yang keras. Apa kata Nabi SAW? At'imil masakin, kasih orang miskin makan. Wamsah ra'sal yatim, sapu kepala anak yatim. Maka diperkuatlah persaudaraan ini dengan sholat berjamaah, dengan zikir berjamaah, dengan tabligh akbar, dengan tazkirah. Ada esok malam maulid, hadir datang. Ada tazkirah di office kita, duduk sejenak selepas zuhur. Makan penting, tapi makan hanya untuk perut dan lambung. Ada makanan rohani, ada makanan qalbu, ada makanan hati, ada makanan jiwa. Kalau dia tidak diberikan, dia akan haus, dia akan kering, dia akan mati. Dia hidup berjalan di atas muka bumi Allah, tapi mati. Yang mengatakan demikian bukan ustaz, tapi Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mathalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah, kamathalil hayy wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang mati, berjalan di atas muka bumi Allah, tapi sebenarnya mereka adalah mayat-mayat yang berjalan. Satu office dengan mayat, satu rumah dengan mayat. Betapa kita sedang berada di tengah zombie-zombie, di tengah mayat yang tidak lagi ada berzikir hatinya, mati hatinya. Padahal yang pertama kali mati itu bukan mata, yang pertama kali mati itu bukan telinga, yang pertama kali mati bukan tangan dan kaki. Khatamallahu ala qulubihim, hati dulu mati. Setelah hati mati, wa ala sam'ihim, kemudian telinga ikut menjadi mati, wa ala absarihim, kemudian mata menjadi mati. Kalau sudah mati, apa kata Allah? Innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak boleh membuat mayat itu mendengar. Bukankah mayat yang ada di dalam kubur itu mendengar? Ya, kalau mayat di kubur tidak mendengar, tidak mungkin ada salam untuk kubur. Assalamualaikum ya alal kubur, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu hadis sahih, diajarkan Nabi pada Aisyah. Aisyah kalau lalu di makam di kubur, jangan berhenti untuk mengucapkan, terus ucapkan salam, assalamualaikum ya ala diyar. Tak mungkin salam itu diajarkan untuk diucapkan kepada batu-batu nisan. Lalu apa makna? Engkau tidak mungkin membuat orang yang mati itu boleh mendengar. Bukan mati jasadnya, tapi yang mati adalah hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Mereka itu kata Allah dua kali dalam Al-Quran, summun bukmun amyun, peka, tuli, bisu, buta. Dua kali. La ya'qilun, tak dapat berfikir. La yubsirun, tidak dapat melihat. La yarji'un, tak lagi dapat kembali ke jalan yang benar. Bila debu sudah terlalu banyak menutupi telinga, maka hilangkanlah dia dengan mendengarkan tazkirah. Bila debu sudah terlalu banyak menutupi mata, maka hilangkanlah dia dengan membaca Al-Quran. Bila debu sudah terlalu banyak menutupi hati, sehingga kita tak dapat membezakan mana hak mana batil, maka banyak-banyaklah menyuapkan makanan pada anak yatim. Keras hati. Datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW an qaswatil qalbi, tentang hatinya yang keras. Apa kata Nabi SAW? At'imil masakin, kasih orang miskin makan. Wamsah ra'sal yatim, sapu kepala anak yatim. Berikan makanan, suapkan ke mulutnya, sapu kepalanya. Saat itu kita akan melunakkan hati. Saat itu kita sedang melembutkan jiwa. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, dulu aku larang kamu ziarah kubur. Tak boleh ziarah kubur karena meminta kepada orang yang dikubur. Tak boleh ziarah kubur karena menyombongkan diri dengan orang yang ada di kubur. Hai datuk kami, hai nenek kami, hai orang keluarga kami yang kaya raya, yang tak pernah sakit, yang lama matinya, yang panjang usianya. Itu yang disindir Allah. Alhaakumut takatsur, kamu tetap sombong menyombong, membanggakan diri. Hatta zurtumul maqabir, sampai di kubur pun kamu sombong menyombong. Tapi manakala ziarah kubur, turiqul qulub, melembutkan hati, tudmi'ul ain, melelehkan air mata, tazkiratan lil maut, mengingat mati. Maka Nabi mengatakan, ala fazuruha, ziarah kuburlah, ziarah kuburlah.
Maka Nabi mengatakan di antara pesan beliau untuk orang-orang yang sakit hatinya, di antara orang-orang yang sudah tak mampu tertolong lagi, ila maridha, kalau sakit saudaramu, fa'udhu, tengok dia dengan melihat orang sakit menghidupkan hati. Ila mata, kalau dia mati, fattabi'hu, iringkan jenazahnya, pandang liang lahatnya, tengok kuburnya, buka penutup wajahnya, cium keningnya, menghidupkan hati yang mati. Dengarkan tazkirah, dengarkan azan, sambut suara azan, menghidupkan hati yang mati. Mayat mati, manusia mati, binatang bangkai mati, bukan azab. Yang azab adalah ketika kita hidup berjalan di atas muka bumi Allah, tapi hati dalam keadaan mati. Insya Allah yang hadir malam ini kembali dari majelis ini hidup hatinya dalam keadaan hidup, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Man qara'a surat al-kahfi, siapa yang membaca surah al-kahfi yaumal jum'ah, hari Jumat, malam Jumat, adha'alahu min nur, Allah terangi dia dengan cahaya, ma bainal jumu'ataini, dari Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat berikutnya, Allah berikan dia pencerahan, diterangi hatinya. Malam dia berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura. Allah berikan dia cahaya. Apa kata Allah pada orang-orang yang tak ada cahaya? Man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diterangi cahaya, maka senantiasa dia dalam keadaan gelap. Orang yang berada dalam gelap, baby, anak kecil tidak boleh gelap. Kalau gelap nafasnya sesak, kalau gelap dia boleh mati, kalau dia gelap dia akan menangis. Begitulah orang yang berada dalam kegelapan. Bagaimana rasa sesak? Ka'annama yas'adu fis sama, dia berjalan seperti naik ke atas langit. Kita bila naik pesawat terbang, manakala dia take off, terasa sesak dada kita. Anak-anak kecil, budak-budak yang ada dalam pesawat menangis. Mengapa? Karena terasa sesak, terasa naik ke atas. Begitulah perasaan mereka yang jauh dari hidayah Allah. Tapi orang-orang yang mendekatkan diri dengan tazkirah, hadir mendekatkan diri pada ulama, membaca Al-Quran dan berzikir, yasrah sadrahu lil Islam, didapangkan Allah hatinya. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqamah, lapang hati, lapang dada, diberikan Allah cahaya pencerahan sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Itulah tazkirah kita pada malam hari ini, 60 menit. Saya awali dari pukul 9.30 dan hari ini 10.30. 60 menit ini mudah-mudahan bernilai amal soleh bagi yang menyampaikan maupun yang mendengar, sama-sama mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini, wa kulli niyatin salihah, untuk segala kebaikan-kebaikan, maka kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabika Muhammad SAW wa bisirril Fatihah. Kami bertawassul kepadamu ya Allah dengan kemuliaan Nabimu Muhammad SAW, dengan kemuliaan Ummul Quran Al-Fatihah. Antu yassir lana umurana, mudahkanlah urusan membina ma'had tahfiz Quran Darussalam ya Allah. Wa taqdi hajatina, tunaikan segala hajat niat baik kami ya Allah. Wa tuballigh maqasidana, sampaikanlah maksud-maksud agama kami ya Allah. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Quran yang benar. Allahumma rzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman agama seperti yang pernah kau berikan kepada para nabi walimu ya Allah. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami minal hasadi, dari penyakit busuk hati, dendam, dengki dan sakit hati, wal kibriya, merasa diri lebih besar daripada orang lain, wan nifaq, bersihkan hati kami dari penyakit munafik, wal kufri,
bersihkan hati kami dari kufur nikmat. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Adhillana tahta dhilli arsyika, berikan kami naungan di bawah singgasana arasmu. Yauma la dhilla illa dhilluk, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Engkau ya Allah. Allahumma shfi mardana, saudara kami yang sakit berikan kesembuhan ya Allah. Warham mautana, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali azzurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wali man ghaba anna, yang tak dapat datang karena uzur syar'i, maafkan silap salah mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami manakala ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.